Aku Fitriania Destani Melan dengan NIM 220801591. Di video kali ini, aku akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu mengenai self-management dalam mengendalikan perilaku impulsif. Nah, tidak hanya dari sudut pandang psikologi, tetapi juga dari sudut pandang ajaran Islam melalui ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, apa sih perilaku impulsif itu? Jadi, impulsif itu adalah tindakan spontan tanpa berpikir panjang yang biasanya itu didorong oleh adanya emosi sesaat. Contohnya seperti misalnya membeli barang tanpa perlu atau hanya karena sedang ingin aja, tapi bukan yang benar-benar memang butuh. Nah, terus yang kedua ada cepat marah dan membalas kata-kata orang lain. Yang ketiga itu mengambil keputusan besar dalam kondisi emosi. Nah, psikologi menjelaskan bahwa impulsivitas terjadi ketika emosi lebih cepat bergerak daripada proses berpikir. Jadi, otak bagian pengendalian diri yaitu prefrontal cortex itu tidak diberi waktu untuk memproses suatu masukan, suatu masalah itu dengan baik ya. Jadi menimbulkan kita ini suka impulsif gitu ketika sedang dalam keadaan emosi yang tidak baik. Nah, dalam Islam perilaku impulsif itu juga diingatkan sama Allah yang berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 134, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, dalam ayat tersebut itu menegaskan bahwa mengendalikan reaksi spontan adalah bagian dari ketakwaan. Itu teman-teman. Kemudian kita masuk pada penjelasan berikutnya, yaitu mengenai pandangan Islam tentang pengendalian diri atau self-management. Nah, Islam sangat menekankan adanya kesabaran, pengendalian nafsu, dan berpikir sebelum bertindak. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, orang kuat bukanlah yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Nah, hadis tersebut itu menjelaskan juga bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan mengelola impulsif, bukan kekuatan fisik. Nah, dalam konsep tazkiyatun nafs, yaitu manusia diajak untuk yang pertama itu mengenali dorongan internal, yang kedua untuk mengelola emosi, dan yang ketiga itu mengarahkannya pada tindakan yang baik. Jadi supaya manusia itu tidak berada dalam emosi sesaat atau yang berakibat pada adanya tindakan-tindakan yang tidak baik karena perilaku impulsivitas tersebut. Nah, hal tersebut itu juga sejalan dengan konsep modern self-management yang menekankan adanya yang pertama ini adanya kesadaran diri atau self-awareness, yang kedua itu adanya kontrol diri atau self-control, dan yang ketiga itu adanya regulasi emosi atau emotion regulation. Mengapa sih kita sering impulsif gitu? Kita sering melakukan tindakan impulsif. Nah, ada beberapa penyebab yang membuat impulsivitas kita itu menjadi meningkat. Yang pertama, adanya emosi yang kuat. Biasanya ketika kita sedang marah, ketika kita sedih. Nah, yang kedua itu adanya kurang jeda berpikir atau terlalu cepat merespon. Jadi seperti tadi, ketika kita sedang marah dan kita melontarkan kata-kata yang tidak baik, itu kan pasti spontan kan, otomatis, karena kita tidak berpikir dulu, kita tidak memberi jeda kepada diri kita sendiri dulu untuk berpikir agar masalah tersebut itu bisa diselesaikan dengan baik tanpa adanya emosi atau perkataan yang menyinggung. Terus juga yang ketiga ada kebiasaan buruk yang menjadi otomatis atau kebiasaan. Jadi impulsivitas itu bisa meningkat kalau emang
kita itu udah membiasakan dalam diri kita apa-apa kalau misalkan lagi marah, lagi sedih gitu, lagi emosi, lagi stres, itu ya udah marah-marah aja, ngata-ngatain orang kayak atau ngetik yang gak baik ke orang. Nah itu kalau misalkan dibiasakan atau dibiarkan begitu saja, itu bisa menjadi kebiasaan buruk yang menjadi otomatis. Dan yang keempat itu ada tekanan lingkungan dan media sosial yang mendorong reaksi cepat. Nah, dalam Islam, manusia itu juga diingatkan bahwa setan itu membisikkan hal-hal yang tergesa, seperti disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 11 yang berbunyi, dan manusia bersifat tergesa-gesa, yang dimana ayat tersebut itu menegaskan bahwa sifat impulsif itu adalah kecenderungan manusia yang harus diatur dan dilatih. Nah, gimana sih cara mengelola perilaku impulsif atau self management tools? Yang pertama yaitu adalah pause atau berhenti dulu 5 detik sebelum merespon. Jadi hal tersebut itu memberi waktu bagi otak untuk berpikir. Nah, dalam Islam juga diberitahu bahwa ketika marah itu dianjurkan sebaiknya untuk diam terlebih dahulu, duduk atau berbaring, dan juga mengambil wudhu. Jadi ada baiknya ketika kita sedang marah, ketika kita sedang emosi, itu kita membiarkan diri kita itu untuk diam sejenak dulu untuk meredakan emosi-emosi yang ada pada diri kita. Yang kedua itu kenali pemicu, yaitu kita bisa melakukan atau kita bisa tulis situasi apa saja yang membuat kita itu mudah impulsif. Nah, dalam Islam juga menyebutkan yang bisa disebut dengan muraqabah, yaitu kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi, yang membuat seseorang itu jadi lebih hati-hati dalam bertindak dan melakukan sesuatu. Dan yang ketiga itu gunakan self-talk positif. Nah, alihkan pikiran negatif kita atau dorongan spontan dengan kalimat yang bisa menenangkan diri kita. Kalau misalnya dalam Islam itu kita bisa berzikir atau kita bisa beristighfar gitu dengan diam sambil mengucapkan astagfirullahaladzim, 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 seperti itu. Nah, dari yang sudah saya jelaskan mengenai self management dalam mengelola impulsivitas, dapat disimpulkan bahwa impulsivitas itu adalah sifat yang alami dalam diri manusia. Namun, Islam itu juga mengajarkan bahwa kekuatan sejati adalah kemampuan untuk menahan diri, berpikir sebelum bertindak, dan mengelola emosi dengan cara yang sehat. Nah, dengan menggabungkan ilmu psikologi modern dan nilai-nilai Islam, kita bisa melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih tenang, bijaksana, dan bertanggung jawab. Baik teman-teman, itu saja video yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.